Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran leadership. Nah, leadership hari ini kita akan membahas tentang mengelompokkan benda-benda yang berbahaya dan juga tidak berbahaya. Nah, ada benda apa saja ya? Oke, kita lihat penjelasan berikut ini. Benda pertama yang akan kita bahas adalah gunting. Gunting digunakan untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas, plastik tipis, makanan, kain, tali, kabel, dan juga benda-benda lainnya ya. Nah, ketika kalian menggunakan gunting harus berhati-hati ya. Dan gunting ini merupakan salah satu benda yang berbahaya kalau kalian tidak menggunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Benda kedua adalah bola. Bola biasa digunakan untuk berolahraga dan juga ada yang digunakan untuk bermain. Nah, bola ini dia memang tidak berbahaya, tetapi kalau kalian tidak menggunakan dengan fungsinya yang baik, benda ini bisa menjadi berbahaya. Kok bisa, Bunda? Contohnya, ketika kalian menggunakan bola, misalnya nih harusnya untuk digunakan olahraga, kalian malah menggunakan untuk melempar orang. Nah, itu nggak boleh ya. Itu sangat membahayakan orang lain. Oke, gunakan benda sesuai dengan fungsi dan kegunaannya dan tentunya tidak membahayakan sesama ya. Benda ketiga yaitu korek api. Korek api digunakan untuk berbagai macam keperluan, diantaranya untuk menyalakan kompor. Kalau dulu itu belum ada kompor gas, menggunakan kompor minyak, jadi dia membutuhkan bantuan korek api. Dan juga bisa untuk membakar sesuatu, contohnya membakar kayu, atau kalian mau bakar ikan, kalian membakar arangnya juga menyalakannya menggunakan korek api. Nah, benda ini berbahaya pada saat korek api itu dinyalakan dan apinya itu sangat panas ya. Harus tetap berhati-hati ya. Gunakan sesuai dengan fungsinya. Benda keempat, paku. Paku digunakan untuk merekatkan dua elemen supaya lebih kokoh, kuat, dan tidak mudah lepas. Contohnya kalian misalnya memaku kayu satu dengan kayu yang satunya lagi, atau kalian ingin menggantungkan sesuatu di tembok, kalian membutuhkan paku. Nah, benda ini berbahaya. Kenapa kok berbahaya? Karena ujung paku itu sangat tajam, jadi tetap berhati-hati ya. Benda yang kelima yaitu Lego. Siapa yang suka main Lego? Wah, pasti semua pada suka ya. Nah, Lego digunakan untuk mengembangkan kreativitas dan kecerdasan anak. Hah, kok bisa? Karena dengan menyusun, kalian pasti akan berpikir, kalian pasti akan mencari cara, misalnya ingin membuat sesuatu dari Lego yang tadinya masih terpisah-pisah, gimana ya supaya bisa misalnya membuat rumah. Pasti kalian akan berpikir kan? Nah, ini Lego ini salah satu benda yang tidak berbahaya jika kalian menggunakan sesuai dengan fungsinya. Tetapi benda ini juga bisa berbahaya ketika misalnya benda ini kecil dan kalian tidak sengaja memasukkan ke dalam mulut. Itu tidak boleh ya, itu sangat berbahaya. Benda keenam adalah buku. Buku teks merupakan salah satu sumber belajar dan bahan ajar yang banyak digunakan dalam pembelajaran. Nah, benda ini tidak berbahaya jika kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi benda ini bisa menjadi berbahaya apabila kalian menggunakannya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya kalian menggunakan untuk memukul. Itu tidak boleh ya. Benda tidak akan membahayakan jika kita menggunakannya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Tetapi, benda dapat membahayakan jika kita tidak menggunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Contohnya tadi ketika kita menggunakan bola digunakan untuk berolahraga, bukan untuk melempar orang lain ya.
Nah, setelah kalian menggunakan benda-benda tersebut, kalian harus menyimpan dan meletakkan benda-benda pada tempatnya. Contohnya bisa di laci meja, lemari, keranjang, dan lain-lain. Jangan lupa setelah menggunakan dikembalikan dan dirapikan kembali ya. Jangan lupa membantu kedua orang tuanya. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal di buku leadership ya. Di halaman 22. Nah, di sini perintahnya kalian tinggal mencentang saja apakah termasuk benda berbahaya atau tidak berbahaya. Yang selanjutnya lagi di halaman 23 ya. Yang nomor 1 dan nomor 2. Selamat mengerjakan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran leadership hari ini. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Pesan Bunda, jaga selalu kesehatan tubuh, olahraga yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi, jaga imun tubuh kalian. Tentunya jangan pernah lupa dan tinggalkan sholatnya ya. Oke, Bunda akhiri sampai di sini dulu pembelajaran leadership hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.